Hai, kita akan membahas materi tentang topik dan kerangka karangan yang telah dijelaskan oleh kelompok 5. Eits, jangan lupa like and subscribe. Turn on notification juga ya. Welcome to my video. Pertama, kita akan membahas tentang topik. Apa itu topik? Secara etimologis, kata topik berasal dari bahasa Yunani topoi yang berarti tempat. Ini berarti topik merupakan sesuatu yang sudah ditentukan dan dibatasi. Atau topik berarti pokok pembicaraan atau pokok permasalahan. Kemudian ada 10 sumber topik. Pertama, pengalaman pribadi, kedua, hobi dan keterampilan, ketiga, pengalaman pekerjaan atau profesi, keempat, pelajaran sekolah atau kuliah, kelima, pendapat pribadi, keenam, peristiwa hangat dan pembicaraan publik, ketujuh, masalah abadi, kedelapan, kilasan biografi, kesembilan, kejadian khusus, dan terakhir, 10, minat halayak. Kemudian batas pembuatan topik. Menurut Sabarti Ahadiyah, ada 5 hal yang perlu diperhatikan dalam memilih topik. Pertama, ada manfaatnya untuk perkembangan ilmu atau profesi. Kedua, cukup menarik untuk dibahas. Ketiga, dikenal dengan baik. Keempat, bahannya mudah diperoleh. Kelima, tidak terlalu luas dan tidak terlalu sempit. Ada 5 kriteria topik yang baik. Topik harus sesuai dengan latar belakang pengetahuan penulisnya. Topik harus sesuai dengan minat. Topik harus menarik minat pembaca. Topik harus dapat ditunjang dengan referensi lain. Topik harus dibatasi ruang lingkupnya. Kemudian, cara untuk membuat topik. Cara untuk mempersempit topik supaya lebih spesifik dari topik sebelumnya itu ada 6. Pertama, menurut tempat. Kemudian menurut waktu atau periode atau zaman, kemudian menurut hubungan sebab akibat, kemudian menurut pembagian bidang, kemudian menurut aspek khusus umum, dan menurut objek material dan objek formal. Kemudian kita membahas kerangka karangan. Apa itu kerangka karangan? Kerangka karangan merupakan rencana teratur tentang pembagian dan penyusunan gagasan. Fungsi dari kerangka karangan mengatur hubungan di antara gagasan-gagasan yang ada. Kerangka karangan mengandung rencana kerja bagaimana menyusun karangan. Kerangka akan membantu penulis menggarap karangan menjadi logis dan teratur, serta memungkinkan penulis membedakan ide-ide utama dari ide-ide tambahan. Kemudian beberapa fungsi kerangka karangan. Pertama, mempermudah dan membantu pengarang menuliskan karangannya. Kemudian, memberi fokus atau arah sehingga pengarang tidak keluar dari sasaran yang telah ditetapkan. Kemudian, membantu pengarang mengatur dan menetapkan klimaks yang berbeda-beda di dalam karangannya, juga menata detail karangan. Kemudian, sebagai miniatur dari keseluruhan karangan. Melalui kerangka karangan, pembaca dapat melihat intisari ide serta struktur suatu karangan. Kemudian pola penyusunan kerangka karangan. Pertama, pola alamiah, mengikuti keadaan alam yang berdimensi ruang dan waktu. Pertama, urutan ruang. Yang dimaksud dengan urutan ruang adalah pola uraian yang menjabarkan keadaan suatu ruang seperti dari kiri ke kanan, dari atas ke bawah, dan seterusnya. Urutan ruang dipakai untuk mendeskripsikan suatu tempat atau ruang, umpamanya kantor, gedung, lokasi, atau wilayah tertentu. Kemudian urutan waktu. Urutan waktu dipakai untuk menarasikan atau menceritakan suatu peristiwa atau kejadian, baik yang berdiri sendiri maupun yang merupakan rangkaian peristiwa. Kerangka tentang sejarah pastilah memakai urutan waktu. Agar tidak membosankan, urutan waktu seperti di atas dapat divariasikan
dengan susunan terbalik, misalnya dari akhir ke awal. Kedua, pola logis, memakai pendekatan berdasarkan cara berpikir manusia dan bergantung pada sudut pandang. Ada 4, urutan klimaks, urutan sebab akibat, urutan pemecahan masalah, dan urutan umum khusus. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga ilmunya bermanfaat dan nantikan video berikutnya. Bye-bye!